Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas soal nomor 5 dari tugas besar bagian 2, di mana di soal ini adalah perhitungan batas-batas Atterberg, di mana di soal bagian 1 nomor 5 sebelumnya kita membahas mengenai batas-batas Atterberg yang terdiri dari LL atau batas cair, PL atau batas plastis, dan SL atau shrinkage limit. Berikut adalah hasil uji yang diperoleh dari laboratorium. Nah, di sini ada dua hasil batas-batas Atterberg yang dilakukan di laboratorium. Ada uji batas cair dan ada uji batas plastis, di mana masing-masing terdiri dari massa yang diperoleh adalah massa basa total dan massa kering total dan massa cawan. Begitupun dengan uji batas plastis. Untuk uji batas cair ini, kita memperoleh ada 5 sampel. Ada 5 sampel. Ada 5 sampel yang diuji dan jumlah ketukan yang berbeda-beda. Ada 17, 21 ketukan, 26, 30, dan 34. Untuk uji batas plastis, kita melakukan pengujian 2 kali, di mana sampelnya ada 4. Berikut adalah berikut adalah hal-hal yang ingin diketahui dari soal nomor 5 bagian 2 ini. Yang pertama, kita menentukan batas cair tanah tersebut. Yang kedua, menentukan batas plastis. Yang ketiga, menentukan indeks plastisitas tanah atau PI-nya. Yang keempat, jika kadar air natural untuk tanah tersebut di lapangan sebesar 27%, tentukan harga LI tanah tersebut serta prediksikan keadaan tanah tersebut di lapangan. Kadar air ini diberi simbol KN, sedangkan LI di sini adalah liquidity index. Nah, berikut adalah hasil pencarian dari batas cair atau LL-nya. Dari data yang diperoleh tadi, kita bisa menentukan massa air, massa tanah kering, massa tanah basah, kadar air, dan batas cairnya. Untuk memperoleh massa air ini adalah massa basah total dikurang dengan massa kering total. Massa kering total di sini maksudnya massa tanah tambah cawan itu. Jadi 9,35 ini dikurang 8,79 menjadi 0,56. Nah, untuk massa tanah kering ini diperoleh dari massa tanah kering ini diperoleh dari massa tanah kering total atau tanah tambah cawan dikurang dengan massa cawan menjadi sebesar 1,68. Sedangkan untuk massa tanah basah ini diperoleh dari massa tanah basah total atau tanah di jumlah cawan dikurang 7,11 sehingga 2,24. Begitupun seterusnya untuk sampel-sampel berikutnya. Nah, untuk memperoleh kadar air ini adalah MW per MS dikali 100%. MW di sini adalah kita dikonversikan menjadi MW di sini dikonversikan menjadi W2. W2 dikurang W3, di mana W2 adalah massa basah total, yaitu atau massa basah tanah ditambah dengan massa cawan, dikurang
W3 atau massa tanah kering total atau massa kering tanah ditambah cawan dibagi MS. MS di sini adalah massa solid atau kita konversikan menjadi dari massa tanah kering total atau massa kering tanah ditambah cawan dikurang dengan berat cawan atau massa cawan itu 7,11 misalnya ini dikali 100%, sehingga untuk memperoleh hasil itu kita bisa mendapatkan 33,33%. Jadi untuk lebih jelasnya MW di sini adalah 9,35 dikurang 8,75 dibagi 8,79 dibagi 8,79 dikurang dengan 7,11 dikali 100%, sehingga diperoleh 33,33% untuk kadar airnya atau W-nya. Begitupun seterusnya untuk perhitungan kadar air ini. Nah, untuk batas cair itu diperoleh dari WN dikali N per 25 tan beta. Nah, WN di sini adalah kadar air yang diperoleh di atas ini. Nah, untuk N adalah jumlah ketukan. Sedangkan tan beta adalah yang biasa kita gunakan adalah 0,121. Sehingga untuk memperoleh batas cair ini hasilnya itu yaitu 31,81. Begitupun seterusnya sampai sampel yang ke-5B. Nah, untuk memperoleh LL-nya itu kita ambil rata-rata dari keseluruhan sampel tersebut. Jadi dari semua sampel dijumlah dibagi jumlah seluruh sampel, sehingga diperoleh 31,61 untuk nilai batas cairnya. Nah, berikut adalah penyelesaian mengenai batas plastis, di mana di batas plastis ini terdapat dua pengujian. Nah, di sini terdapat massa basa total. Massa basa diperoleh adalah untuk pengujian pertama untuk sampel A itu 6,32, untuk B 6,59, untuk pengujian kedua tanah C itu 6,54, untuk D 6,38. Sedangkan massa kering totalnya itu 5,94. Untuk pengujian 1B itu 6,15. Pengujian 2 untuk tanah C itu 6,12. Untuk pengujian kedua untuk tanah D 5,97 untuk massa keringnya. Nah, untuk memperoleh kadar air seperti yang saya maksud tadi itu massa tanah basah dijumlah dengan massa cawan, sehingga massa cawan dijumlah massa tanah basah dijumlah massa cawan dikurang massa kering total dijumlah massa cawan dibagi massa kering total jumlah cawan dikurang massa cawan, sehingga diperoleh nilai di bawah ini, yaitu 6,39, 6,67, 6,86, dan 6,53. Nah, dari sini kita bisa memperoleh nilai batas plastisnya. Untuk pengujian pertama, rata-ratanya yaitu 6,53. Sedangkan untuk pengujian 2 itu 6,70. Rata-rata yang untuk PL untuk hasil akhir dari batas plastisitas ini diperoleh 6,62. Nah, untuk nilai indeks plastisitas
indeks plastisitasnya atau PI-nya itu sebesar 25%, di mana LL yang sudah diketahui atau batas cair yang sudah diketahui itu sebesar 31,62%. Untuk PL atau plastisitas indeksnya itu sama dengan itu yang diperoleh 6,62%, sehingga PI adalah 25%. Nah, untuk pertanyaan deh, jika kadar air natural untuk tanah tersebut ya untuk KN-nya sebesar 27%, maka LI yang bisa diperoleh yaitu kita menggunakan rumus ini, rumus mencari nilai LI atau liquidity index, di mana kadar air natural dikurang indeks plastisitas atau dikurang batas plastis dibagi indeks plastisitas, di mana WN-nya di sini sebesar 27% dikurang 6,62 dibagi PI atau 25, sehingga LI diperoleh sebesar 0,81. Nah, dari hasil perhitungan yang dilakukan, maka kita dapat simpulkan dengan hasil nilai PI yang berada antara 20 sampai 40, maka tanah tersebut plastisitasnya tinggi. Dan untuk hasil LI yang diperoleh berada di bawah 1. Untuk seperti ini untuk ketentuan LI. Apabila dia berada di bawah 1, maka tanah ini tergolong sensitif clay. Untuk pembahasan mengenai perhitungan batas-batas Sutterberg, saya rasa cukup sampai di sini. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Selebihnya saya ucapkan terima kasih.